Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para satis yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di malam Selasa yang penuh keberkahan ini kita mulai perdana pengajian kita ya pada malam ini, khusus ya tentang masalah fikih dan usul fikih. Sengaja kita memilih kitab yang berjudul Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, karena memang ini buku kontemporer khusus membahas tentang mazhab Syafi'i, karena memang jumhur mayoritas masyarakat kita, terkhusus di kota Medan dan Sumatera Utara, itu mayoritas bermazhab Syafi'i. Walaupun ada sebagian yang Hambali, Maliki dan Hanafi, bukan berarti yang ketiga mazhab ini tidak baik, sama-sama baik. Namun pernah seorang murid ya ketika ingin belajar fikih, ternyata dia ingin mempelajari fikih yang berseberangan dengan masyarakat kampungnya. Maka dinasehati oleh syekhnya itu, gurunya itu, hendaknya kamu ya, belajar fikih yang sesuai dengan apa yang diamalkan oleh masyarakatmu. Artinya kita juga dalam bermuamalah sebaiknya harus mencocokkan diri dengan masyarakat yang di sekitar kita. Jangan pula kita mencari yang ganjil-ganjil ya, karena mungkin walaupun kita pakar di bidang itu, kalau tidak sesuai dengan apa yang berkembang di masyarakat, ya kita nggak dipakai. Pamannya kita mempelajari fikih Maliki ya, padahal jumhur masyarakat kita Syafi'i, ya kita nggak dipakai. Maka pada saat itu terbukalah pemikiran tilmiz tadi, sehingga ia mengurungkan niatnya untuk mempelajari hal-hal yang mungkin kurang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Kitab ini dikarang oleh dua orang doktor ya, Mustafa Al-Khin dengan Dr. Mustafa Al-Bugha ya, karangan Darul Qalam Damaskus. Insyaallah kita pelan-pelan akan membahas ini. Pertama ya, sebagai bentuk ta'zim kita kepada pengarang, seyogianya sebagai kita semua sebagai orang yang mengambil istifadah dari buku beliau, menghadiahkan Al-Fatihah walaupun mungkin masih hidup pengarang ini, bila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa qirabatihi wa ahli bait ajma'in wa likaffatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li abaina wa ummahatina. ثم إلى دكتور مصطفى الخيل ودكتور مصطفى البغا أساتذه وشيوخه وتلاميذه وفروعه وأصوله. الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah para satis sekalian, diskusi kita pada malam yang penuh keberkahan ini kita mulai langsung saja, mungkin saya kira pada halaman 7 ya. Madkhal fi ta'rif bi ilmi al-fiqh wa masadirihi. Apa ini? Allah, khat apa yang tak terbaca pula saya.
Khattab itu mustalahatihi ya, berarti madkhal, berarti pembuka ya. Istilahnya kata pengantar. Jadi kita diantarkan dulu secara umum sehingga kita paham bersama-sama, mungkin ulangan kaji tentang ta'arif, definisi tentang fikih, masadirnya beserta mustalahatnya terkhusus ya dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Makna al-fiqh, inna lil fiqhi ma'nayaini, bahwa fikih itu ada dua maknanya. Yang pertama lughawi secara bahasa, yang kedua istilahi. Sedangkan secara bahasa artinya adalah al-fahmu, paham. Ya. Artinya ketika kita mendengar kata fikih secara bahasa, maka artinya adalah paham atau mengerti. Hal ini dikuatkan oleh beberapa firman Allah ya, seperti surah An-Nisa ayat 78 ya. Fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Jadi arti yafqahun itu adalah la yafqahun, la yakaduna yafqahuna, itu artinya la yafhamuna, arti tak mengerti ya. Walakin la tafqahuna tasbihahum ya, ay la tafhamuna tasbihahum, enggak paham kita, tak paham kalian tentang tasbih-tasbih mereka. Jadi ternyata seluruh makhluk hidup, bahkan pepohonan, batu, semuanya bertasbih kepada Allah. Namun kadang kita enggak tahu bagaimana tasbih yang mereka ucapkan. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna tawla salati rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fikhihi. Sesungguhnya panjangnya salat seseorang dan pendeknya khutbahnya sebagai indikasi ya, yang menunjukkan fakihnya dia dalam beribadah. Sedangkan secara istilahi ya, pengertian dari fikih itu ada dua. Yang pertama ma'rifatul ahkami syar'iyyatil muta'alliqati bi'amalil mukallifina wa qawalihim ya. Al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah, yaitu untuk mengetahui hukum-hukum syariat. Al-muta'alliqah berarti yang berkaitan, yang berhubungan, yang bersinggungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf. Wa qawalihim, tutur kata, ucapan mereka, al-muktasabah min adillatiha tafsiliyah, yang mana hukum-hukum syariah itu diambil ya, atau diistinbatkan hukumnya dari dalil-dalil tafsili, baik dari Al-Qur'an ya, wa hiya min nususin wa hiya nususun min al-Qur'ani was sunnah, yaitu nas-nas yang ada di dalam Al-Qur'an, demikian juga di sunnah. Wa ma yatafarra'u anhuma min ijma'in wa ijtihadin, dan turunan-turunan dari Al-Qur'an dan sunnah itu yang kita kenal dengan istilah ijma' dan ijtihad. Makanya kan masadirut tasyri' itu kan nanti di sini jelaskan ada 4 ya kan, yang disepakati, walaupun nanti masih banyak. Pertama Al-Qur'an, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma', yang keempat adalah qiyas. Walaupun para ulama-ulama fuqaha ada mengatakan aqwalus sahabah dulu, ada juga nanti syaddud dari'ah, istihsan dan sebagainya. Namun yang masyhur adalah yang keempat itu. Wadzalika mithlu ma'rifatina, dan yang demikian seperti yang telah kita ketahui, annan niyyata fil wudu'i wajibatun, bahwa niat di dalam wudu hukumnya wajib. Dari mana kita mengetahui bahwa niat di dalam wudu itu wajib? Akhdan min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, diambil ya, dipahami dari sabda Rasulullah, innamal a'malu bin niyat. Demikian juga dengan
mentabiyidkan niat puasa di malam hari sebagai salah satu syarat fadl akhir. Hal itu dinukil dari hadis Rasulullah, "Man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajr fala siyama lah." Berhubung sudah Ramadan berakhir, maka mungkin hadis ini sudah jarang kita dengar. Kalau di Ramadan kemarin berkali-kali mungkin ya. Demikian juga dengan sholat witir, ya, hukumnya menjadi sunnah diambil dari hadis Rasulullah SAW dan sebagainya. Artinya bahwa fikih secara umum, ya, buah, ya, thamrah yang dinukil para fuqaha dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wasani di bawah kita ringkas saja, al-ahkamus syar'iyyatu nafsuha. Kadang fikih secara istilah tadi adalah mengambil istinbat ahkam. Yang kedua adalah fikih itu adalah hukum syariat itu sendiri. Nah, berarti itulah yang kita pahami sekarang, ya. Hukum syariat itu sendiri. Contoh seperti selalu kita mendengar ungkapan darastul fiqha, ya, berarti aku belajar fikih, wa ta'allamtuhu, ya, aku mempelajarinya. Ai innaka darastal ahkamal fiqhiyyah asy-syar'iyyah al-mawjudah fi kutubil fiqh. Artinya ketika kita mengatakan darastul fiqha atau ta'allamtuhu, bisa dipahami maksudnya adalah sesungguhnya engkau sedang atau sudah mempelajari hukum-hukum fikih syariat yang ada, yang tertuang di dalam kitab-kitab fikih. Nah, contoh sekarang kan banyak fiqhus shalah, berarti hanya membahas tentang salat. Fiqhus siyam, membahas tentang fikih siyam. Fiqhus zakat, ya, karangan Dr. Yusuf Qaradawi sampai 2 jilid, ya, tentang zakat semua. Dan kitab-kitab lainnya. Para sadis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu dia sekilas pengenalan kita tentang fikih secara lughawi dan juga fikih secara istilahi. Kemudian di sini irtibatul fikih bil aqidatil islamiyah, ini sangat banyak, ya, bahwa orang yang paham dan mengerti, mempelajari ilmu fikih sangat erat kaitannya dengan kesempurnaan iman seseorang. Karena ketika kita sudah menguasai ilmu fikih secara umum, sudah kita pahami, maka itu juga sebagai bentuk indikasi sempurna iman seseorang. Walam thilatu fil Qur'anil Karim, di halaman 9 itu kita ringkas saja. Wa sanakfi bi dzikri ba'dihha linara mada hadzal irtibat bainal ahkami wal iman. Bahwa ada ikatan, ya, yang begitu erat antara hukum-hukum syariat dengan iman, ya, bainas syariati wal aqidah, dan akidah. Seperti pertama di situ surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qultum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Bahwa orang yang dipanggil Allah untuk mendirikan salat itu adalah iman. Berarti orang yang melaksanakan hukum-hukum syariat, hukum-hukum fikih, berarti panggilannya adalah panggilan iman. Dalam artian tidak bisa dipisahkan antara hukum syariat dengan akidah keimanan kita, terkhusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak, ya, Allah menjelaskan tentang keterkaitan hubungan yang begitu erat, ya, antara salat dan zakat. Kemudian digabungkan lagi dengan iman pada hari akhir. Seperti surah An-Naml ayat 3, alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun.
orang-orang yang mendirikan sholat, membayar, menunaikan zakat, dan mereka itulah orang-orang yang beriman kepada hari akhirat. Demikian juga dengan puasa dan sebagainya. Kemudian bahwa Allah yang keempat di situ, dzakarallahu ta'ala sifatil hamidah allati yatahalla bihal muslim wa rabata dzalika bil imani bihi ta'ala wallati yastahiqqu biha dukhulal jannah. Bahwa Allah menyebutkan sifat-sifat yang terpuji bagi seorang muslim dan mengikatnya sifat-sifat terpuji orang muslim itu dengan keimanan, yang dengan iman itu mereka akan masuk ke dalam surga. Nah, kalau tafsirnya ini Ustaz Jul yang paham ini, udah masuk media kemarin ini kan, surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai berapa kemarin ya. Kemudian yang kelima ya, amarallahu ta'ala bi husni muamalatin nisa, ya, bermuamalah dengan wanita, istri-istri kita dengan baik, ya. Itu sebagai yang dipanggil Allah di sini adalah orang-orang berimanlah yang sanggup untuk bermuamalah dengan wanita, dengan istrinya dengan muamalah yang baik dan sebagainya. Mungkin bisa dibaca. Kita lanjut saja. Kemudian syumulul fiqhil islami likulli ma yahtaju ilaihi nas, bahwa fikih Islam itu begitu sempurna, mencakup seluruh apa yang dibutuhkan manusia. Bahwa la syakka anna hayatal insani muta'addidatal jawani. Betul ya, bahwa tidak bisa diragukan lagi bahwa kehidupan manusia itu mencakup segala sisi, ya, di halaman 12 itu ya. Sehingga ingin menggapai kebahagiaan itu, ya, dibutuhkan tanzim. Berarti kan tanzim ini kan aturan, nizam. Ya, kalau di pesantren kan istilahnya bagian tanzim wa tasyri' dan syariat. Sehingga ketika kita lihat seluruh syariat Islam, terkhusus fikih, itu mencakup segala yang dibutuhkan manusia. Artinya ketika ingin kita bahagia di dunia dan di akhirat, maka perdalamlah ilmu fikih. Karena kata Rasul, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan mempakihkannya dalam agama. Jadi salah satu indikasi pakihnya seseorang dalam agama itu adalah dengan mempelajari ilmu fikih. Karena cakupan ilmu fikih begitu banyak. Pertama, kata beliau di sini, pengarang ya, Al-Mustafa Al-Khin, al-ahkamul muta'alliqatu bi'ibadatillahi, bahwa hukum-hukum yang berkaitan langsung dengan ubudiyah kepada Allah. Seperti wudu, salat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, sehingga kita selalu mendengar istilah fiqhul ibadat. Nah, itu dia pertama. Yang kedua adalah al-ahkamul muta'alliqati bil usrati min zawazin wa talaq wa ghairiha. Hukum-hukum yang bersinggungan langsung dengan keluarga. Ya, zawaz, pernikahan, suami istri, talak, nasab, ridha itu kan susuhan ya, nafkah, warisan dan lain-lain, sehingga disebut dengan al-ahwal asy-syakhsiyah. Al-ahwal asy-syakhsiyah ini menjadi satu jurusan ya di Fakultas Syariat ya, hukum keluarga biasanya digunakan. Kemudian yang ketiga adalah al-ahkamul muta'alliqah bi af'alin nas. Kemudian hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan, tingkah laku, perangai-perangai manusia. Wa muamalah tu ba'dihim ba'dan. Kemudian bagaimana cara kita bermuamalah ya antara satu dengan yang lainnya, seperti jual beli ya dan sebagainya di situ. Hal ini disebut dengan muamalat.
fiqhul muamalat. Ini juga kalau di kuliah juga jadi satu jurusan ya. Ada nanti ekonomi syariah, perbankan dan sebagainya. Kemudian al-ahkamul muta'alliqatu biwajibatil hakim min iqamatil adli wa daf'il zulmi wa tanfidil ahkam dan sebagainya. Kemudian hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban seorang hakim. Berarti hakim di sini kan bisa diartikan pemimpin, bisa diartikan hakim yang sebenarnya ya, untuk mendirikan keadilan, ya, menolak kezaliman dan menetapkan dan memberlakukan, menghidupkan hukum itu sendiri dan sebagainya. Kemudian disebutlah ini dengan al-ahkamus sultaniyah ya, seperti kitab Al-Mawardi ya, ahkamus sultaniyah atau siyasah syar'iyyah. Kemudian yang kelima al-ahkamul muta'alliqatu bi'iqabil mujrimina wa hifdzil amni wan nizam ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan iqab ya, berarti hukuman juga ya bagi orang-orang yang melakukan kesalahan, keburukan, kemaksiatan untuk menjaga keamanan, ketentraman di tengah masyarakat ya, seperti hukuman orang yang membunuh, maka berlakulah qisas. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Bahwa ternyata qisas itu tujuannya untuk menghidupkan. Ya, ada efek jerah bagi masyarakat. Jangan kita tengok misalnya konteksnya aja. Makanya banyak orang sekarang mengatakan Islam itu kejam, suka membunuh. Tidak. Nah, begitu. Namun mereka kadang kurang atau khilaf memahami ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Wasarik, pencuri, wasyaribil khamri, peminum khamr dan sebagainya. Inilah yang disebut dengan uqubat. Ya. Kemudian yang keenam, al-ahkamul lati, ya, hukum-hukum yang mengatur alaqatud daulatil islamiyah, mengatur hubungan negara Islam dengan negara-negara lainnya. Baik itu berkaitan dengan peperangan, ya, wasalmin atau wasilmi ini perdamaian dunia dan sebagainya, itu disilahkan dengan asyar. Kemudian yang ketujuh, hukum-hukum al-ahkamul muta'alliqati bil akhlaq wal hasyamah ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, mahasin ya, yang baik-baik ya, istilahnya kalau kita akhlakul mahmudah wa akhlakul madmumah. Itulah cakupannya. Inilah yang disebut dengan al-adabu wal akhlak, adab dan akhlak. Jadi kalau di sekolah biasanya ini pelajaran akidah akhlak. Kan dipisah itu kan. Ada pembahasan tentang fikih. Baru nanti ada pembahasan tentang akhlak. Kemudian para satis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bawah dijelaskan lagi secara terperinci ya, bahwa agama Islam itu adalah agama yang mencintai kedamaian, kemudahan dan menghilangkan kemudaratan ya. Mura'atul fikih islami as-sair wa raf'il haraj, bahwa fikih Islam itu tujuannya memberikan kemudahan dan keringanan dan memberikan solusi dari segala apa yang kita rasakan dalam kehidupan ini. Banyak contoh-contoh yang dibuat para musannif kita dalam al-fiqhul manhaj ini. Innal islama ra'iyun bi tashri'i ahkami ahkam hajatin nas, bahwa Islam selalu menjaga dengan mensyariatkan hukum-hukum sesuai dengan kebutuhan manusia. Wa ta'mini sa'adatihim, menjaga memberikan keamanan terhadap kebahagiaan mereka. Hal ini dapat kita lihat contoh-contohnya di halaman berikutnya ya. Ad-dalil anna al-islama dinu yusrin ya, bahwa bukti agama Islam itu adalah agama yang mudah. Seperti surah Al-Hajj ayat 78,
Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, ya, bahwa ternyata ketika kita melaksanakan mengamalkan hukum-hukum agama, maka kita tidak akan pernah merasa disulitkan, karena agama itu pada hakikatnya memberikan kemudahan dan menghilangkan, melenyapkan kerumitan dan kemudaratan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan, keringanan buat kalian, bukan ingin memberikan kesulitan, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan apapun kepada seseorang, ya, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nah, seperti contoh di bawah ini kan. Banyak di sini amtsilah. Contoh, as-salatu qa'idan liman yashukku 'alaihil qiyam. Ya, bahwa kalau tak sanggup kita pula salat berdiri, maka boleh salat duduk. Tak sanggup juga duduk, maka salatnya berbaring dan sebagainya. Yang kedua, keringanan yang diberikan yaitu mengqashar salat yang 4 rakaat dan menjamaknya. Kemudian masih banyak, ya, contoh-contoh lainnya yang mungkin dapat kita lihat ya, dalam fikih-fikih mazhab yang 4, terkhusus di mazhab Syafi'i. Para satis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara ringkas, karena kita masih bahas madkhal di sini, ya. Kemudian masadirul fikih Islami. Masadir berarti ini sumber, ya, atau bisa dikatakan maraji' atau masadir. Ternyata referensi fikih Islam, ya, adalah majmu'atul ahkam syar'iyyah allati amara Allahu ibadahu biha, yaitu kumpulan hukum-hukum syariat yang Allah perintahkan hambanya untuk mengamalkannya. Wa hadhil ahkam turja'u, bahwa hukum-hukum ini dikembalikan, ya, secara keseluruhannya ila masadiril arba'atit taliyah, kepada masdar referensi utama yang 4 sebagaimana berikut ini. Pertama adalah Al-Qur'an, ya. Ternyata referensi fikih itu yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim. Kita sudah paham dan mengerti mungkin Al-Qur'an itu kalamullah ta'ala anzalu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liyakhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur, bahwa Al-Qur'an kalam Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju ke penerangan, ya, an-nur, cahaya, ya. Wa huwal maktubu fil suhuf, yang termaktub, tertulis di mushaf. Wal Qur'an huwal masdar wal marja'u li ahkamil fiqh islami, bahwa Al-Qur'an adalah referensi dasar pertama untuk menetapkan fikih di dalam Islam. Artinya ketika kita dihadapkan dengan permasalahan, maka yang pertama kali kita lakukan adalah kita kembalikan, ya, seluruhnya kepada kitab Allah untuk mencari ada enggak hukumnya itu dibahas di situ. Ya, karena dia yang pertama, maka kita kembalikan kepada Al-Qur'an. Fa in wajadna fihi hukma akhadna bi. Kalau seandainya kita temukan ada ketetapan hukum di dalam Al-Qur'an, maka kita harus menetapkan hukum dengan Al-Qur'an itu sendiri. Jika tidak, maka kita alihkan ke yang lain, yaitu Al-Qur'an, aqwal, ijma' ulama, kemudian ke qiyas, ya. Sebagai contoh di sini, fa idza su'ilna an hukmil khamri wal qimari wa ta'dhimil ahjar. Ketika kita mungkin ditanya tentang hukum minum khamar, ya, qimar, perjudian, wa ta'dhimil ahjar, berarti dia mengagungkan batu, kemudian wal
istiqsami bil azlam dan sebagainya, maka hukumnya itu sudah jelas ya. Allah paparkan dalam surah Al-Maidah ayat 90. Kemudian tentang jual beli dan riba, kemudian tentang hijab sudah dijelaskan. Mungkin bisa kita baca sendiri karena ini masih pembukaan ya. Kemudian wa kadzalika kita lanjut di halaman 17 as-sunnatus syarifah. Berarti masadir yang kedua adalah sunnah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatu hiya kullu ma nukila ya anin nabiyyi min qaulin aw fi'lin aw takririn. Sunnah adalah segala sesuatu yang dinukil, dikutip dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu dari qaulnya, sabdanya, ucapannya, au fi'lin, perbuatannya, au takririn, ketetapan yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadis itu kan terbagi tiga kan? Ada hadis qauli, hadis fi'li dan hadis takriri. Contoh hadis qauli di sini, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Bahwa menghina, mencaci, melecehkan seorang muslim itu adalah sifat kefasikan. Berarti kan sudah melenceng dia, makanya fasik. Jadi kalau orang yang belok-belok, agak-agak kiri-kiri dia, atau jalannya agak apa, berarti fasik lah itu. Wa qitaluhu kufrun. Ya, kalau membunuhnya, menghalalkan darahnya, kufur. Ya, nah itu dia. Hadis Bukhari Muslim. Tak terlawan kita lagi nih. Kemudian hadis fi'li, ya, ma rawahul Bukhari, contohnya, maka yasna'u Rasulullah fi baiti. Pada suatu saat Aisyah radhiyallahu anha ditanya, apa yang dikerjakan Rasulullah ketika ia berada di rumah? Nah, renungan buat kita ini yang sudah yang beristri ini. Ya, kalau belum cepat-cepatlah. Udah 2022 ini kan. Yang lain udah mau berganti. Masih gawat ini. Gak usah diperpanjang gawat nanti. Maka yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti. Jadi kalau bahasa sederhananya, apa aktivitas rutinitas Rasulullah ketika ia berada di rumah? Ya. Qalat, dijawab oleh Aisyah radhiyallahu anha ummuna, kana yakunu fi mahnati ahlihi. Ini yang susah kita lakukan itu. Bahwa Rasulullah selalu meringankan pekerjaan istrinya. Begitu istilahnya ya. Ya, kalau kita duduk minum kopi, merokok, kadang habis tehnya, ambilkan dulu, padahal bisa kita ngambilkan. Ya. Yang penting jangan sebut inisialnya, gawat nanti. Fa idza hadaratis salatu qama ilaiha. Ketika masuk waktu salat, maka ia bergegas untuk mendirikannya. Mahnati ahli artinya musa'adatuhum fima hum fihi min amalin. Berarti menolong. Bahkan kalau guru saya dulu waktu di pesantren itu mati air, diambilnya timba, ember yang hitam itu kan, dilangsirnya lah air itu dari bak besar ke rumahnya. Ya Allah. Padahal melewati santri, nggak malu dia. Kok kita, wah nggak tolak gitu. Kadang mengangkat jemuran pun pura-pura pokak awak kan. Nah inilah kadang gitu. Mithalut takrir, contoh takrir, ya hadis riwayat Abu Daud 1267. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli ba'da salati subhi rak'ataini. Ternyata pernah kejadian di masa Rasul. Ada seorang sahabat salat lagi dia 2 rakaat setelah salat jamaah subuh. Kan ganjil ini perbuatan ini kan. Padahal kalau kita tahu setelah salat subuh mana lagi boleh salat. Setelah salat asar mana lagi salat kan? Makruh.
Faqala, maka Rasulullah bersabda, salatus subuhi raka'ataini, bahwa salat subuh itu cuma 2 rakaat. Faqala ar-rajul, maka sahabat tadi menjawab, salat apa lagi kau ini? Kita kan dah siap salat subuh. Ini ngapain lagi salat? Mana ada ba'diyah subuh? Faqala inni lam akun sallaitu rak'atain allati qablahuma fa sallaituhum al-an. Jadi bahasa sederhananya, sesungguhnya aku Rasul, ya, belum salat qabliyah 2 rakaat tadi. Belum salat qabliyah subuh 2 rakaat. Fa sallaituhum al-an, maka ku qadalah salat qabliyahku tadi itu setelah salat berjamaah subuh. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar alasan sahabat tadi, maka Rasulullah terdiam. Tapi sahabatnya ini kurang masyhur, ya, karena tak disebutkan namanya. Walaupun tak masyhur, tapi inisialnya masuk di hadis kan. Kita tak tahu entah di mana kita masuknya ini. Gawat ini kan. Maka diamnya Rasul itu sebagai tanda setuju. Karena ada istilah sukutu ala matur ridha. Ini kan istilahnya untuk perempuan ini saja kan. As-sukutu ala matur ridha. Itu pun kalau gadis. Ya, kalau sudah janda tak boleh diam-diam. Ya, karena dia lebih berhak atas dia dibandingkan walinya. Tapi kalau menikahkan tetap pakai wali. Mana boleh dia menikahkan diri sendiri. Cumanya dia bisa cakap. Ya, kalau ada yang suka sama janda, ya harus ada iya dari dia, baru boleh kita menikahinya. Jangan boleh paksa-paksa, karena walinya tidak ada lagi hak dia untuk memaksa, atau wali mujbir istilahnya. Fa'tabara sukutuhu iqraran, ya, maka ditetapkanlah diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat perbuatan dari sahabat tadi sebagai bentuk ketetapan hukum ala masyru'iyati salati sunnatil qabliyah, ya, bahwa bolehnya, ya, kita salat sunnah qabliyah ba'dal fardhi liman lam yusalliha qablaha. Kita boleh salat sunnah qabliyah, ya, setelah salat fardu kalau belum sempat tadi. Jadi kadang tapi pula tengok-tengok situasi lah. Janganlah pula kita nanti jamaahnya belum siap menerima hukum ini, sok-sokan kita begitu siap, begitu sholat di masjid terlambat kita, begitu salam sholat 2 rakaat lagi kita dibilang orang kita ahli bid'ah. Makanya sering kami sampaikan, hidup ini bukan masalah benar atau tidaknya, udah siap nggak jamaah kita menerima itu. Begitu. Ada kalanya betulnya kita, tapi kan manhaj metode kita tak pas, tak diterima orang. Begitu. Jadi dan yang kedua, kalau ada pula orang melakukan hal-hal yang ganjil, ya, bagi kita yang mungkin belum tahu, jangan terus menjustis. Oh, bid'ah itu perlakuannya begini-begini. Coba ditelusuri, ya, ditanya, didiskusikan, sehingga kita tidak terlalu gegabah untuk mengambil ketetapan hukum. Akhirnya nanti orang tahu, oh segitunya rupanya kualitas waktu, ya kan, jadi malu kita kan, kita sendiri yang memalukan diri kita. Manzilatus sunnah, bahwa posisi sunnah tu'addu bil manzilati tsaniyati ba'dal Qur'anil Karim, bahwa posisinya adalah posisi yang kedua setelah Al-Qur'anul Karim sebagai referensi dari fikih, ya. Innama nurja'u awwalan ila Al-Qur'an, yang pertama kita kembalikan kepada Al-Qur'an, jika tidak dapat maka kembalikan kepada sunnah, ya. Jika kita mendapatkan di sunnah, maka kita tetapkanlah hal itu dengan as-sunnah, dengan ketentuan syariah antakuna thabitatan 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam bisanadin sahih. Syaratnya
bahwa hadis itu hadis yang sahih, benar-benar sahih dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wazifatus sunnatin nabawiyah, fungsi apa kira-kira tugas ya, kalau di instansi mungkin tupoksi ya, apa tugasnya. Nah, ternyata hadis Nabi Muhammad SAW begitu banyak fungsi dan manfaatnya. Pertama adalah taudihun wa bayanun lima jaa fil Qur'anil Karim, ya, menjelaskan, memaparkan lebih lugas ya, ayat-ayat Al-Qur'an ya. Fal Qur'anu kama qulna, Al-Qur'an sebagaimana kita sampaikan di awal tadi, nassa ala salati bisyaklin mujmal, bahwa Al-Quran ketika menjelaskan tentang kewajiban salat hanya dipaparkan secara mujmal, global, umum. Faja'atis sunnah, maka datanglah sunnah untuk mentafsil, menjelaskan ya, bahwa subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar demikian, maghrib 3, isya 4. Kemudian kaifiat ya, tata cara salat itu baik qauliyahnya dan juga amaliyah fi'liyahnya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Anak TK pun dah hafalin hadis ini. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maksudnya Rasulullah, bukan saya. Kemudian ya, kadzalika bayyanati sunnatu a'malil hajj wa manasikah. Kemudian sunnah hadis Rasulullah menjelaskan tentang manasik haji. Khudhu anni manasikakum. Apa yang dipraktekkan Rasul itulah yang kita lakukan. Artinya seluruh ahkamul fiqhiyah jumhurnya itu pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ikhtilaful aqwal fuqaha, para ahli fikih itu semuanya adalah pernah dilakukan Rasul. Bagaimana bentuk takbirnya, apakah iftitahnya seperti apa, tidak perlu kita permasalahkan. Yang penting dia mau sholat dan syukur. Nah, gitu. Sampai ada seorang ulama mengatakan, "Syekh, ada kawanku tak mau sholat dia." Apa kata Syekh ini? Ya, orang bijak, kalau kita bapaknya kalau masih standar-standar, oh kafir itu. Nah, ternyata apa kata Syekh? Jangan istilahnya manhaj kita ya, bagaimana caranya? Kata beliau, ya kalau pula ada kawanmu tak sholat, ya ajaklah dia sholat. Nah, itu kan metodenya beda. Kalau kita bilang, oh udah kafir lah kawan, itu usah kawanin lagi. 3 hari kemudian tak ada kawan kita. Hidup sendiri lah kita kan, gawat itu. Kemudian ada juga fungsi hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hal-hal yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Syara'ati sunnatu ba'da ma sakat anhul Quran, bahwa hadis Rasulullah menetapkan syariat tentang beberapa hal yang sukut ya, yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Walam yubayyin hukmuh, kemudian tidak dijelaskan hukumnya, seperti keharaman seorang laki-laki memakai cincin emas. Kemudian harir, apa itu harir? Sutra ya, harir itu laki-laki. Tapi walaupun nanti ada pengecualian kalau untuk obat dan sebagainya, kalau emasnya lebih sedikit dan sebagainya, itu ikhtilaf ya. Kemudian masadir yang ketiga adalah al-ijma'. Nah, ijma' ini berarti kesepakatan para ulama ya, bukan ittifaqu jami'il ulama'il mujtahidin min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi asrin min al-usur al-hukm syar'iyyin. Berarti kesepakatan seluruh para ulama mujtahid ya, bukan ulama kaleng-kaleng. Kalau kita kan masih ulama kaleng-kaleng ini, kring 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 kring, nah gitu. Ulama mujtahid ya, min ummati sayyidina Muhammad, dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi asrin min al-usur al-hukm syar'iyyin ya, dari masa ke masa
dalam penetapan hukum syariat. Dalam artinya mungkin tidak dijelaskan secara terperinci dalam Al-Quran, tidak juga dijelaskan dalam hadis, maka kita mengambil ijma'. Makanya ada istilahnya ijma' as-sahabah. Ya. Ada juga aqwalus sahabah, kan gitu. Ada ijma' berarti kesepakatan sahabat. Kalau aqwal berarti perkataan-perkataan sahabat. Ya, karena sahabat ini juga makamnya, tabaqatnya berbeda-beda. Ada yang jumpa dengan Rasul tiap detik, tiap waktu. Ada yang jumpanya mungkin sekali seminggu. Ada yang jumpanya mungkin sebulan sekali. Ada yang jumpanya mungkin hanya sekali seumur hidup. Yang penting man laqiyan Nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata al-Islam. Jadi sahabat itu siapa yang pernah bertemu dengan Rasul, beriman dengannya dan mati dalam keadaan Islam. Itu beriman. Itulah sahabat. Mau sekali dia jumpa, mau berkali-kali, sehingga ada sebagian sahabat yang dapat hadis ini, ada sebagian tidak. Begitu. Faidat tafaqa haula'il ulama, ketika para ulama ini sepakat, sawa'un kanu fi asri sahabat aw ba'dahum, baik itu di masa sahabat atau sesudahnya, al hukmin min al ahkam syar'iyyah, terhadap hukum-hukum syariat, kanat tifaquhum hada ijma'an, maka kesepakatan mereka ini disebut dengan ijma'. Wa kana al amalu bima ajma'u alaihi wajiban, maka mengamalkan hasil kesepakatan ijma' para ulama itu wajib. Karena Rasulullah SAW, wa dalilu dzalik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbara, karena sebagai bukti yang menguatkan pernyataan di atas bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kabar, ya, anna ulama al-muslimin la yajtami'una ala dhalalatin famattafaqu alaihi kan haqqan, bahwa ulama kaum muslimin tidak berkumpul, ya, dalam kesesatan. Ulama-ulamanya, kalau kita ulama ya basilah, setelah seminggu nggak termakan lagi kan, lupa dia manaskannya. Famattafaqu alaihi kan haqqan, dan ittifaq para ulama itu benar-benar hak, karena mereka la yattabi'una al-hawa, tidak mengikuti hawa nafsu dan sebagainya. Warawa Ahmad, kemudian hadis riwayat Ahmad, ya, an Abi Basrah atau Busrah ini Al-Ghifari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sa'altu Allah azza wa jalla, Rasulullah pernah memohon, meminta kepada Allah azza wa jalla, alla yajma'a ummati ala dhalalatin fa'ataniha. Rasulullah memohon kepada Allah agar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berkumpul dalam kesesatan, maka permohonan Rasulullah itu diperkenankan oleh Allah. Jadi istilahnya kalau dalam riwayat lain, yadullahi ma'al jamaah. Jadi kebenaran itu biasanya dominannya itu kepada jamaah. Jadi tak boleh kita menyendiri, ya. Hang kita nanti tak ada yang meluruskan. Iya kan? Sempat agoni kita nanti pinggir jalan tuh jauh itu. Ya, contoh ijma'us sahabati radhiyallahu anhum, bahwa kesepakatan para sahabat dan hukum ini tidak tertuang di dalam Al-Quran maupun hadis. Padahal, ya, tentang warisan ini begitu terperinci dijelaskan, ya. Apa ijma' sahabat? Annal jadda ya'khudu sudusat tirkah at-tarakah. Macam ini barisnya ini dalam pelajaran faraid. Ada tirkah, ada tarakah, apalagi ada 3 kalau enggak salah. Ma'al waladidz dzakar inda adami wujudil abi, bahwa kakek mengambil 1/6 dari harta warisan ketika ia bersama anak laki-laki yang pada saat itu tidak ada lagi ayah. Meninggal seseorang, ada lagi ayahnya? Enggak ada, tapi kakeknya ada. Kan bisa seperti itu. Beserta anak laki-laki, maka dia dapat 1/6. Manzilatul ijma', manzilah ijma' adalah posisi yang ketiga sebagai referensi kita setelah as-sunnah dan Al-Quran. Kemudian adalah qiyas.
Qiyas di sini ilhaqu amrin laysa fi hukmin syar'iyyun bi akharin mansusin ala hukmihi littihadil illati bainahuma, bahwa menggabungkan, menyatukan, menyandarkan, mendomplengkan apa istilahnya ini, suatu perkara yang tidak ada hukum syariatnya, ya, dengan yang lain, dengan sesuatu yang ada ketetapan nas menentukan hukum syariatnya, littihadil illati bainahuma, karena kesamaan illat hukumnya, baik itu yang ada ketetapan hukum dengan yang tak ada. Berarti yang ada ini, yang tak ada ini disandarkanlah hukumnya kepada yang ada, karena illat hukumnya itu sama. Contoh di sini jelaskan qiyas dapat dilakukan, dapat kita pakai ketika kita tidak mendapatkan nas ketetapan hukum, ya, terhadap permasalahan-permasalahan yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran baik ataupun sunnah, demikian juga dengan ijma'. Contoh belum ada, ya, berarti rukun qiyas ini ada 4. Aslun muqisun alai, ada asalnya, apa kira-kira, ya. Kemudian fara'un, furuknya, berarti yang dikiaskan. Hukmul aslil mansus, berarti hukum asal yang ada nasnya. Kemudian illat, ya, berarti illat ini yang menggabungkan tajma'u bainal asli wal fara'i. Contoh, sesungguhnya Allah mengharamkan khamar dengan nas Al-Quran. Kemudian apa alasan pengharamannya, illatnya apa, ya. Illat ini kan kalau pelajaran nahwu penyakit, istilahnya kira-kira kenapa diharamkan. Anak-anak, kenapa nggak boleh main-main sore? Oh, nanti kesurupan, karena maghrib itu waktunya setan keluar, kita takuti kan, begitu. Iya, kenapa khamar haram? Karena memabukkan. Maka anna muskirun, memabukkan, dapat menghilangkan akal. Faida wajadna syaraban akhar lahu ismun ghairil khamri. Ketika kita mendapatkan minuman lain yang namanya itu selain khamar, banyak kan? Sekarang bukan khamar lain, namanya whisky, apalagi nggak hafal pula saya. Kadang saya nggak jualan pula kan. Wajadna hadha syarab, kita mendapatkan minuman ini memabukkan. Hakamna bi tahrimihi qiyasan al-khamri, maka kita memutuskan hukumnya dengan haram, dikiaskan dengan khamar tadi, karena sama-sama memabukkan. Ketika anna illat at-tahrim hiya iskar, illat pengharamannya adalah iskar tadi, mabukkan. Jadi setiap yang memabukkan maka dia haram. Jadi kalau makan pinang dia mabuk, cuman itu, ya, ya, kan Ustaz? Suka makan pinang? Ya, suka. Saya pun kalau ada mau. Jadi ada orang makan pinang mabuk dia. Tapi kan pinang muda pula. Ustaz Ardin itu. Ada juga nanti yang belum bisa makan pinang muda di sini. Kecarian nanti. Oke, para satis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia tadi masadir syariat, ya. Fikih, pertama Al-Qur'an, kemudian sunnah, kemudian ijma', kemudian qiyas. Ada 4, ya. Apalagi ini? Saya kira tidak terlalu penting, ya. Adillatu dzalik ahkamul fikri wa tabi'atu la tataghayyar tabaddul zaman. Kemudian pembahasan tentang ta'arif, ya, sedikit lagi. Pengertian sebagian mustalahat fikhiyah. Berarti kalau belajar fikih, ya harus tahu kita istilah-istilahnya. Jangan pula nanti tak tahu kita. Bahaya ini. Ini pelajaran ulang-ulang kaji kita ini sebenarnya. Tapi hafal kaji karena diulang. Kalau tak diulang-ulang, golap pula nanti kan. Pertama adalah al-fardu. Al-fardu ma talaba syar'u fi'lahu talaban jaziman. Bahwa
fardu itu artinya sesuatu yang diminta syariat untuk melakukannya talban jaziman, yang harus benar-benar dilaksanakan. Bihaits yatarattabu ala fi'lihi thawab, ketika dilaksanakan mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan akan kena iqab, hukuman. Ya. Wajib. Ya. Wajib ini kalau dalam mazhab Syafi'i sama dengan fardu, kecuali dalam manasik haji, kecuali dalam kewajiban haji beda. Ya. Wal wajibu mithlul fardi tamaman fi madhhab Syafi'i rahimahullahu taala. Tapi kalau mazhab Hanafi beda itu. Definisi fardu dengan wajib beda. Kalau fardu bi adillatil qat'iyah, kalau dia wajib bi adillatil qat'iyah, lawannya zannah ya, al-mizannah, yang masih ada ruang untuk beristihad. Wajib dan fardu sama pemahamannya dalam mazhab Syafi'i rahimahullahu taala, wala farqa bainahuma abadan. Tidak ada perbedaan sama sekali di antara kedua itu kecuali ketika membahas haji. Maka haji beda ya. Ketika ada sedikit perbedaan pengertian fardu dengan wajib, terkhusus pada rukun Islam yang kelima ini. Kalau dalam haji, wajib itu ma la yatawaqqaf ala sihhatul haji, yang tidak yang tidak terikat padanya ya, kesahihan haji. Berarti kalau tak dilakukan pun tetap sah hajinya. Nah, begitulah kalau bahasa sederhananya ya. La yalzimu min fautihi fautal hajji wa butlani. Ketika tertinggal ya, maka tidak batal hajinya. Seperti mungkin lupa dia melempar jumrah, atau lupa dia memakai pakaian ihram dari miqat dan sebagainya, ya, maka tetap sah hajinya ya. Namun ya, ketika tidak dilakukan wajib haji ini, ya tetap sah hajinya, walakin kana musian, tapi dia berdosa. Nah, gitu. Tetap sah hajinya tapi berdosa dia. Ya. Wajib ya, maka dan juga dia wajib membayar dam, iraqatud dam ini. Sedangkan fardu dalam haji ma yatawaqqaf ala sihhatul haji, yaitu harus dilakukan ya, ketetapan ma yatawaqqaf ala sihhatul haji bisa kita artikan dengan sesuatu yang terhenti padanya kewajiban haji. Pengertiannya, ketika ditinggalkan salah satunya maka batal hajinya dan harus dilakukan. Wa bi ibaratin ukhra yalzimu min fauti fautul hajj wa butlani. Kalau tertinggal maka wajib dia ngulang tahun depan. Ya. Tertinggal cuma lagi. Kalau kita antri lagi dia sekarang berapa tahun? 25 tahun ya. Waiting list. Ya, kalau kita sekarang ada rezeki ya mendaftarlah. Nah, gitu. Karena nanti begitu dipanggil udah umur 64 tahun baru dipanggil. Iya, kalau udah 65 tahun atau peraturannya sekarang tak boleh lagi. Oi, Tuhanku. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai mana tadi? Fardu haji itu wukuf ya. Lupa dia wukuf, selesai. Wukuf di Arafah, tawaf ifadah dan sebagainya. Maka ketika tertinggal itu dan lain-lainnya maka batal hajinya. Kemudian fardu ain, kita sudah paham kita di situ ya. Ma yatlu min kulli fardin min afradil mukallifin talban jaziman, yaitu yang harus dilakukan setiap individu dari orang-orang mukallaf dengan tuntutan yang bersangatan. Nah, kita dulu belajar begitu ya. Jaziman itu seperti salat, puasa, haji bagi yang mampu dan sebagainya. Sedangkan fardu kifayah ya, bahasa sederhananya seperti tajhizul mayit ya. Ketika sebagian melakukannya, memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan, maka sudah selesailah ya.
fa idza qama hadzal 'amalu ba'dul muslimin hasala al maqsud. Jika sebagian kaum muslimin sudah melakukannya, maka selesailah sudah terlaksana maksud dan tujuannya dari fardu kifayah tadi. Fa idza lam yakum bi ahadun, ya, kalau mungkin salah satu tak ada yang melakukan, asaw jami'a, berdosa kita semua. Wa athimu li tarakihim hadzal fardul kifai, mereka berdosa karena meninggalkan kewajiban fardu kifayah ini. Kemudian definisi rukun. Rukun ma wajaba alaina fi'aluhu wa kana juz'an min haqiqatil amal, bahwa yang wajib kita lakukan dan ia bahagian dari hakikat perbuatan itu. Contoh seperti membaca surah Al-Fatihah dalam sholat, rukuk dan sebagainya. Lupa kita, nah, berarti tertinggal rukunnya. Sedangkan syarat mawajib fa'aluhu, yang wajib dilakukan, walakinnahu laysa juz'an min haqiqatil amal, akan tetapi syarat itu bukan bagian dari hakikat inti dari perbuatan itu. Bal huwa min muqaddimatihi, akan tetapi syarat itu dari muqaddimahnya. Tapi ketika di tengah jalan hilang syarat itu, batal juga. Buang angin dia. Kan batal juga sholatnya. Walaupun tidak bagian dari rukun dia, walaupun dia bagian dari muqaddimah, tapi di tengah perjalanan gugur salah satu syaratnya itu, maka membatalkan fi'il itu tadi. Ya, seperti wudu, masuknya waktu sholat, istiqbal kiblah dan sebagainya. Ya, istiqbal kiblah ini yang perlu kita cek kembali masjid-masjid kita ini. Ya. Ada sebagian BKM begitu dicek, Pak agak miring ke kanan ini, yang seharusnya dicek, ya kan. Aduh, nanti jeleklah masjid kami ini, berkuranglah nanti sapnya bentuknya. Hai. Padahal salah satu syarat sah salat itulah yang menghadap kiblat. Nah, gitu. Ya kan? Di sini jelaskan. Fahadhil umur kullaha kharijatun an haqiqatis shalah. Semua ini, wudu, masuk waktu salat, menghadap kiblat, adalah perkara-perkara yang di luar dari hakikat salat itu. Muqaddimatan 'alaiha, sebagai pemula, muqaddimah, ya. Wala budda min hal sihhatis salat. Tapi harus ada dia. Harus tetap ada, ya, untuk sahnya salat. Inilah disebut dengan syarat. Sedangkan mandub, ya, ma talaba syar'u fi'luhu walakin talban ghairu jazim, yang diperintahkan, yang diminta oleh syariat untuk melakukannya, tapi talabnya ini tidak begitu sangat ditekankan, ya. Yatarattabu tsawabu ala fi'lihi wa la yatarattabu al-'iqabu ala tarkihi, mendapatkan pahala ketika dilakukan, kan tetapi tidak mendapatkan dosa ketika ditinggalkan. Banyak amal-amaliyah sunnah. Kemudian banyak istilah lain, ada mandub, ya, sunnah, mustahabbah, mustahab, ya, tatawu dan naflan. Sebenarnya di sini ada perbedaan sedikit di sini. Mungkin nanti bisa kita kaji di lain waktu. Definisi ada mandub, sunnah, mustahab, tatawu, wa naflan, itu ada sedikit perbedaan, namun secara umum sama. Ya. Mubah, ya, maka fi'luhu wa taraku sawa, dilakukan atau ditinggalkan sama-sama saja. Tapi kalau diniatkan, berniat ibadah, maka dia dihitung ibadah. Kemudian haram, ya, ma talaban syar'u bi tarki talaban jaziman, ya, syariat meminta kita untuk meninggalkannya dengan pasti, tanpa alasan-alasan yang lain, ya. Bihaits yatarattabu ala tarki imtithalan li amrillahi thawabun wa yatarattabu ala fi'li iqab. Ketika kita meninggalkannya, maka mendapatkan pahala, ketika dilakukan maka kita berdosa. Yang ke-10, makruh. Makruh terbagi dua, udah masyhur ini, ya, makruh tahrim dan makruh tanzih. Jadi makruh tahrim ini hampir dekat dengan haram, tapi iqabnya tak sampai kepada haram. Nah, itulah sederhananya. Sedangkan makruh tanzih ini, ya, tanzih ma talaba syar'u tarakahu talaban ghairu jazimin, yang diperintahkan oleh syariat untuk meninggalkannya, tapi perintahnya ini tidak terlalu menekan.
Ya, ketika kita tinggalkan mendapat pahala, ketika kita melakukannya tak juga dapat hukuman. Seperti puasa di hari Arafah bagi orang yang haji. Yang ke-11 dua tiga lagi ya. Ada ini fi'lul ibadati fi waqtihal muhaddadi laha min qibali syar'i, yaitu melaksanakan ibadah tepat di waktu yang telah ditentukan. Jadi kan waktu ini kan ada awal, ada wusta, ada akhir. Ya, yang ditentukan oleh syariat, seperti puasa Ramadan di bulan Ramadan, ya. Salat zuhur di waktu yang telah ditentukan. Jadi kalau puasa Ramadan di luar Ramadan namanya qada. Ya, di bawah al-qada'u fi'lul ibadati allati wajabat kharija waqtiha al-muhaddad laha min qibali syar'i. Melaksanakan ibadah yang wajib tapi dilaksanakannya di luar waktu yang telah ditentukan. Seperti puasa Ramadan di luar Ramadan karena tertinggal, atau sholat zuhur di luar waktu sholat yang telah ditentukan. Qadha itu wajib, nah ini ya, sawa'un fatatil ibadatu bi'udhrin, baik itu ia meninggalkan ibadah itu karena ada uzur syar'i atau tanpa uzur syar'i. Bedanya kalau dia ada itu di waktu, bedanya kalau ia meninggalkan kewajiban itu tanpa uzur, maka dia berdosa. Ya, jangan pula gara-gara ada yang mengatakan siapa yang minum khamar tak diterima solatnya 40 hari 40 malam katanya. Tak solat-solat dia. Tidak, ya solat juga lah. Iya kan? Jangan pula istilah ada orang berjilbab goyang-goyang TikTok katanya. Gara-gara itu buka jilbab dia, jangan. Ya enggak sih. Namanya jilbab itu wajib. Goyang TikTok itu kan perilaku. Nah, harus dibedakan makom-makomnya. Jangan kita serabut semua, jong nanti. Ya. Anna fautaha bi ghairi udhrin, ya. Orang yang meninggalkan kewajiban tanpa uzur, maka dia berdosa. Wa fautuha bi udhrin ghairu mujibil itsmi. Kalau ia meninggalkannya dengan uzur, maka dia tidak berdosa. Akan tetapi keduanya sama-sama wajib untuk mengqadha. Yang ke-13 terakhir ya, al-i'adah. Ya, i'adah ini mengulang. I'adah ini ya fi'lul ibadati fi waqtiha marratan thaniyatan li ziyadati fadilah. I'adah mengulang, melakukan ibadah di waktu yang sama, ya, untuk kedua kalinya untuk mendapatkan fadilah, keutamaan lebih, ya. Wadzalika, contohnya macam mana? Kaman shallal zuhra munfarida. Ada orang udah salat zuhur dia sendiri. Ya, salat zuhur sendiri, kemudian qomat waktu. Pikirnya belum salat, pikirnya udah salat orang semua. Iya kan? Rupanya orang masih qobliyah. Iya kan? Karena lama kali, kan ada itu kan. Kalau di Arab itu, qobliyah itu bisa sampai 15 menit ke 20 menit. Ya, kalau mulai subuh ya kan, pikir orang duduk zikir-zikir sendiri kan. Udah sholat kayaknya, rupanya belum. Habu-habuannya pula, dia ke masjidnya apa enggak. Makanya kalau di negara Arab itu, begitu azan, mandi dulu kita, bersiap-siap, masih lagi dapat qobliyah nanti. Kita di sini udah lewat dia itu, ya, udah bisa tidur lagi, udah dapat dua ronde mimpi ya. Wadzalika kaman shallal zuhra munfaridan. Contoh kasusnya gimana? I'adah ini mengulang. Ada seseorang salat zuhur sendiri, thumma hadarat jamaah. Kemudian setelah itu ada orang yang ada mendirikan jamaah, fa innahu yusannu lahu i'adatuha. Maka disunnahkan dia untuk mengulanginya, tahsilan li thawabil jamaah, untuk mendapatkan keutamaan pahala jamaah itu. Makanya pernah di Masjid Nabawi, kalau saya tidak salah, ya, ada orang yang setelah sholat Rasulullah dengan para sahabat, ada orang yang sholat sendiri kan. Siapa yang ingin bersedekah, kata Rasul. Sedekah apa pula? Orang nggak bawa duit ya kan. Ternyata
menjadi makmum, ya, biar diselamatkan bapak itu berjamaah dia. Nah, kita pun kalau umpamanya udah sholat kita diajak orang sholat lagi, ya udah nggak apa-apa, ikut aja. Kadang-kadang gitu ya, kita juga sih pelakunya kan. Aku udah sholat lagi kau, katanya. Itulah, kita nikmatilah hidup ini. Mudah-mudahan semakin baik. Para sahabat yang dimuliakan Allah, udah beberapa poin tadi yang kita bahas. Pertama, pengertian fikih lughatan wa istilahan. Kemudian tadi keringanan-keringanan yang ditawarkan oleh syariat Islam. Kemudian masadir fikih Islami, Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Kemudian ta'rif mustalah ya dalam mazhab Syafi'i khususnya. Walaupun mustalahat ini masih banyak lagi. Ya, ada nanti salah khilaful aula dan sebagainya, qaul jadid, qaul qadim ya. Ketika Rasulullah ketika Imam Syafi'i rahimahullah di Irak, ya, kapan digunakan qaul jadid, qaul qadim itu seperti apa? Itu ada mungkin sampai belasan ya. Di fikih Qalbi Umairah kalau tidak salah itu dijelaskan. Kemudian kita sudah menjelaskan tadi tentang istilah-istilah ini. Semoga para satis yang dimuliakan Allah, apa yang kita diskusikan di malam hari ini bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.